Anak Jatisari, kameranya di on lagi, Nak. Anak-anak SMK Marga Mulia. Alhamdulillah. Pak Adam, di Cumzet, di Zoom chat ada absensi anak-anak kehadirannya. Kemudian kita ada kedatangan Putri sama Syabilah nih, Pak, dari pesantren. Oh, baik, Bu. Iya, nama-namanya sudah Terima saya kasih. tuliskan di Zoom chat, chat Zoom. Oh ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya di sesi matematika. Eh, Kemarin kan sudah ulangan hariannya di matematika. Bagaimana? Ada yang apa? Pada bisa semua? Pak, maaf suaranya. Oh ya, coba tes suara saya. Pak, Tes suaranya tes kedengar. tes 1 2. Mungkin mic-nya kurang dekat ya, Pak. Oh, sebentar. Tes 1 2. Kalau sekarang, kalau Pak Adam bicara yang apa tuh? Apa video dan speakernya beda sumber gitu, Pak? Oh, iya memang Iya, Pak Adam kan pakai dua apa dua tuh istilah? device. Ya. Iya, dua device. Nah, Nah, voice-nya Pak Adam itu keluarnya dari device yang satunya. oh iya. Tapi kedengaran jelas nggak? Kedengaran, Oh, kedengaran, cuman memang lebih kecil dari. Kalau device yang sama video dan voice bisa bisa begitu nggak, Pak? bisa juga sih. Cuman kalau nulis takutnya nanti nggak sinkron. Oh, ini udah bagus kok, Pak. Udah bagus. Oh, udah bagus. Iya, Oke, mungkin oke, harus oke. lebih dekat atau iya. Tes, tes. Ya. Oke ya. Oke, oke. Baik. Ya, kemarin kita udah ulangan ya, ulangan harian matematika. Eh, Oke, mungkin ada responden gimana soalnya? Ada yang mau bercerita? Halo? Halo. Terima kasih, Hana. Kemarin sudah kan ya ulangan? Ya. Oh, sudah. Google itu. Gimana? Ada yang masih kesulitan bagian tertentu? Apa itu? Atau semuanya sudah ya? Tapi nanti saya belum terima dari pihak Cisampet ya. Insya Allah, Pak. Oke, so. Oke, baik. Kita coba bahas sedikit yang lalu. Eh, Terlihat soalnya? Iya, kan. Kelihatan ya. Oke. Oke, kita coba bahas sekalian untuk mereview
mengulang kembali materi dari awal sampai pecahan kemarin. Oke. Yang pertama soal ini, seorang penyelam berada pada kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut. Ia kemudian naik 18 meter, lalu turun lagi 22 meter. Pada posisi akhir, berapa kedalaman penyelam dari permukaan laut? Oke, berarti kalau begitu posisi awalnya dia 35 meter, ini misalkan permukaan laut, di bawah permukaan laut, di sini, di titik A, katakanlah seperti itu. Kemudian naik 18, seperti ini, naik sejauh 18. Berarti kalau seandainya kita menentukan bahwa permukaan laut itu adalah 0, gitu, 0 meter dari permukaan laut, berarti awalnya adalah negatif 35. Jadi kalau angka 0 ini ada di permukaan laut, berarti posisi si penyelam di awal di kedalaman 35 meter itu adalah negatif 35 dari 0. Kemudian dia naik 18 meter ke atas, berarti ditambah 18. Kemudian turun lagi sejauh 22. Berarti dia turun sejauh 22 meter, berarti dikurang 22. Seperti itu. Negatif 35 ditambah 18 berapa? Halo? Sudah saya masuk? Masuk, Pak, ada. Oh, masuk. Oke, oke. Negatif 35 ditambah 18. Berapa anak-anak? 30. Berapa? Negatif 17. Misalkan punya hutang 35.000 gitu. Terus dibayar 18.000. Sisanya tinggal berapa hutangnya? 17, Ibu. 17.000. Berarti negatif 17 Belas. dikurang 2 berapa? Hutangnya Negatif 17 berapa? Negatif 39. negatif 39. Berarti posisi akhir berapa kedalaman penyelam dari permukaan air laut adalah berarti 39. iya, penyelam berada pada kedalaman 39 meter dari permukaan laut. Begitu ya. Ya. Oke? Oke. Oke. Oke, kita lanjut.
Yang kedua, suhu di suatu kota pagi hari adalah minus 7 derajat. Jadi awalnya minus 7 derajat Celcius, siang hari suhu naik 15 derajat. Berarti kalau naik, dia naik sebesar, berarti ditambah sebesar 15 derajat Celcius. Kemudian turun sebesar 11 derajat Celcius. Oke. Berarti berapa nih? Min 7 tambah 15 dikurang 11 derajat. Oh, yang ditanya perubahan total suhu. Kalau perubahan total suhu, berubahnya sebesar berapa? Oke. Kalau perubahan total suhu, itu kan berarti tadinya naik 15, kemudian turun 11. Berubah 15 derajat, kemudian dikurang 11 derajat. Berapa? 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius. Tapi kalau suhu akhir berarti yang tadinya berapa? Kan ini ada dua ya. Ada perubahan total suhu sama suhu akhir. Suhu akhir awalnya min 7 derajat, kemudian berubah 15, kemudian turun 11. Berapa? Negatif 3. Negatif 3 ya. Iya. Min 7 tambah 15, 8 negatif 3 ya. Betul ya? Oke? Bisa dipahami? Oke. Yang lain? Coba yang yang cowok-cowok bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak. Ada. Oke, kita lanjut lagi. Susah bilangan. Oke, yang ketiga, sebuah pertandingan gitu. Tim A memperoleh skor -3 karena pelanggaran. Kemudian dia mencetak tambahan 12 poin, kemudian kena hukuman lagi negatif 5. Jadi skor akhir tim A bagaimana? Awalnya dia dapat pengurangan 3 poin, negatif 3. Kemudian ditambah 12 poin. Kemudian kena hukuman 5 poin. Jadi totalnya berapa? Berapa? 4.
Jadi skor akhir tim A adalah 4 poin. Oke. Jadi kalau misalnya kadang ada misalnya di pertandingan sepak bola karena ada satu pelanggaran tertentu, ada tim yang misalnya di awal tuh sudah dikasih negatif, ada gitu. 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian yang keempat. Oke. Ini terkait bisa persamaan satu variabel kayak gitu. Bisa juga dengan logika biasa. Pertama, ayah berusia 3 kali lebih tua dari anaknya. Berarti kalau misalkan A itu adalah umur ayah, kemudian kita misalkan B adalah umur anak, maka apa kaitan A dan B? A adalah 3 kali B. Jadi ayah berusia 3 kali lebih tua dari anaknya. Kalau umurnya anaknya B, ayahnya 3 kali B. Kemudian selisih umur mereka 24 tahun. Jadi selisih umur mereka 4 tahun, berarti apa? Umur ayah A dikurang B adalah 24. Nah, berarti A kurang B 24, sementara A-nya itu 3B, si A ini bisa kita ganti jadi 3B. Atau istilahnya adalah disubstitusi. Jadi 3B dikurang B sama dengan 24. Oke. 3B dikurang B berapa? Kayak B itu seperti imbuhan saja. 3 sapi dikurang 1 sapi misalnya. Jadi berapa? Berapa sapi? 2 sapi gitu. 3 ayam dikurang 1 ayam. Berarti 2 ayam. Gitu. Kemudian misalnya 3 jeruk dikurang 1 jeruk. Berarti tinggal 2 jeruk. Nah, B itu variabel seperti itu. Jadi 3B, B-nya ada 3 dikurang 1B. Jadi 2B. 2B sama dengan 24. Berarti B-nya berapa? 8. B-nya berapa? B-nya 24 dibagi 2. 12. Begitu. Jadi umur B itu umur anak. Jadi umur anak adalah 12 tahun. Kayak gitu. Sementara ayahnya berapa? Kalau anaknya 12 tahun. 36 tahun. Dari sini ya, 3B. 3 kali 12. Atau 12 ditambah 24. Oke. Bisa dipahami?
Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian yang 5. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ini atau ada yang mau ditulis? Oh, di sana bisa pakai ini ya, sudah bisa pakai eh, kertas kamera dokumen ya? Bisa Pak Adam? Bisa. Ya, nanti kita coba ya. Oke, ini yang kelima, yang ulangan kemarin. Coba. Ada yang bisa mengerjakan? Responden yang mau mengerjakan? 4.000, Pak. 4.000. Coba gimana? Boleh ditunjukkan ya di kamera? Siapa tadi? Siapa tadi yang mengerjakan? Suryanti. Ya, Suryanti. Coba ya, Suryanti. Ke depan kamera seperti kemarin, Nak. Dia Suryanti bisa ke depan. Jadi Pak Adam bisa lihat yang Dia Suryanti tulis ke kamera dokumen. Dari sana ibu pulang dari PS. Kenapa? Dari sana ibu asli. Hah? Ngerjakan anak bapak kamar tadi kertas PS dari sana ini. Nggak apa-apa pakai kertas buku kalian aja. Boleh, boleh. Iya ya Pak Dan ya bisa. Oh, Coba ya, ke nggak kameranya apa-apa. Nak, ke depan Nak. Siapa kemarin yang udah bisa pindahin ke kamera dokumen? Tolong dibantu ya. Coba. Ya, saya stop share dulu. Ini lama ya, itu orangnya. Di Bali. Oh, itu. Sebentar. Nah, coba saya spotlight ya Pak. Ada Bu. Oh, ini. Ya. Iya. Iya, Bu. Ini Nomor 5. Coba boleh agak ya, oke. Oke. Ini di Suryanti ya? Oh, Pina. Oke. Ya, jadi 5 buku tulis, 2 pensil, harganya 24.000. Gitu. Berarti tadi kita misalkan dulu, apa? A atau apa tadi, X, kayak gitu boleh. A adalah harga 1 buku tulis. Kemudian B adalah harga
1 pensil. Kalau 5 buku tulis dan 2 pensil 24.000, berarti persamaannya bagaimana? Berarti kan harganya dikali 5, harga 1 buku tulis adalah A, 5 kali A, kemudian ditambah harga 2 pensil, gitu kan. Harga 1 pensil dikali 2, B adalah 24.000. Kalau 1 pensilnya 2.000, berarti 2B berapa? Harga 1 pensil itu 2.000. Berarti 2B adalah 4.000. Berarti kita akan punya 5A ditambah 4.000 sama dengan 24.000. Ini setara dengan 5A, kedua ruas kita kurangi 4.000. 4.000 kurang 4.000 0, ini 24.000 dikurang 4.000. Jadi kita punya 5A sama dengan 20.000. A-nya berarti kita bagi 5, 5A bagi 5 sama dengan 20.000 dibagi 5. 5 bagi 5, 1, sehingga sisa A, dan ini 20.000 dibagi 5 jadi 4.000. Jadi harga buku tulisnya adalah harga 1 buku tulis adalah 4.000 rupiah. Jadi seperti yang dituliskan oleh Suryanto ya. Villa ya, sorry. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita lanjutkan. Oke, kalau ini masalah apa nih? Yang nomor 6? Ada yang bisa? Yang nomor 6 masalah kelipatan persekutuan. Okay. Si Andi berenang setiap 6 hari, lari 4 hari, bersepeda 16 hari. Kayak gitu. Jika ia melakukan ketiga aktivitas pada hari ini, dalam berapa hari terdekat ia akan melakukan aktivitas lagi pada ketiga aktivitas pada hari yang sama. Jadi misalkan di hari pertama nih sekarang, si Andi ini renang, lari, sama bersepeda. Oke, ini hari ke-0 misalnya ya, hari ke-0. Setelah 6 hari, gitu kan, di hari ke-6 dia renang, tapi di hari ke-4 dia lari, di hari ke-16 dia bersepeda. Renangnya setelah hari ke-6, hari keberapa lagi? Setelah
ditambah 6 lagi gitu kan, setiap 6 hari. Jadi 6 hari kemudian adalah 12. Larinya di hari keberapa? Kalau lari dia 4 hari kemudian. Oke? Berarti hari ke-8. Bersepeda di hari keberapa? Hari 32. Gitu, dan seterusnya. Oke, berarti kita perlu mencari kapan eh, kapan hari terdekat dia renang lari sepeda kapan hari terdekat dia melakukan ketiga aktivitas tersebut. Ini berarti sebetulnya sama dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dari 6, 4, dan 16. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa nggak logikanya, logika berpikirnya, kebayang nggak? Atau ada yang masih ditanyakan? Jadi dia renang, berarti kan hari ke-6 dia renang, hari ke-12 dan seterusnya. Mencari hari kapan, berarti kan seolah-olah kita mencari kapan dia hari keberapa dia ada renang, ada lari, dan ada sepeda. Ini berarti mencari kelipatan, kapan kelipatan 6, 4, dan 16 kembali bersekutu, gitu, atau kembali bersama. Nah, mencari KPK masih ingat dulu? Kita lakukan faktorisasi prima. 6, faktorisasi primanya apa? Apa? 2 dikali 3. Kalau 4? 2 dikali 2. 2 pangkat 2. 16? Kalau 16 berapa? Faktorisasi primanya. Oh, dia 16 faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oke, berarti KPK-nya bagaimana mencarinya? Ada angka 2 dan ada angka 3. Oke, kalau KPK ada bilangan prima 2 dan bilangan prima 3 sama-sama jadi faktor 6, 4, dan 16. Kemudian untuk 3-nya tinggal kita gunakan yang pangkatnya tertinggi. Yang 2-nya pangkat tertingginya apa? Yaitu pangkat 4. Dan ini berarti berapa? 16 kali 3. Berapa hasilnya? 16 dikali 3. 48. 48. Jadi siapa? Andi akan melakukan ketiga aktivitas tersebut secara bersamaan kembali
pada hari ke-48. Oke? Halo? Oke. Logikanya bisa dipahami? Oke, baik. Jadi kalau mencari kapan dia barengan lagi itu sama seperti kita mencari kelipatan persekutuan sebetulnya. Gitu. Oke. Lanjut? Atau ada yang masih mencatat dulu? Iya, Pak. Atau masih ada yang mencatat ya? Udah, Pak, udah. Oh, udah. Oke, baik. Kemudian yang ke-7. Oke, yang ke-7 menentukan FPB. Kalau menentukan FPB sama seperti sebelumnya kita cari faktorisasi dulu, faktorisasi prima dari 45 dan 72. Coba kalau kita pakai pohon faktor 45 tuh bisa dibagi berapa? Habis dibagi berapa? Bilangan prima? Bagi 3. Bagi 3 bisa, bagi 3 jadinya berapa? 15. 15. Kemudian 15 Bagi 3. bagi 3 hasilnya 5. 5. Kalau 72 bagi berapa? 3. Yang paling kecil dulu, bilangan prima paling kecil 2. Habis dibagi 2 enggak? Bagi 4. Habis dibagi 2 hasilnya berapa? 36. 36. 36 masih habis dibagi 2 hasilnya 18. 18. Masih habis dibagi 2 hasilnya 9. masih bisa dibagi 2? Dibagi 3, Pak. Tidak ya. Berarti dibagi 3 hasilnya 3. 3. Berarti faktorisasi primanya 45 adalah ini kali ini. Apa? 3 pangkat 2 kali 5. Kalau 72 2 pangkat 3 kali 3 pangkat. EPB berarti mencari yang ada faktor prima yang sama dan pangkat terkecil. Oke. Yang 2 ada di 45 nggak? 2 nggak ada kan di 45. Di 72 ada 2. 5 cuma ada di 45, nggak ada di 72. Yang sama-sama ada faktor primanya adalah 3. 3 kuadrat dan 3 kuadrat. Berarti EPB-nya adalah yang sama, 3 kuadrat. Hasilnya berapa? 9. Jadi EPB-nya adalah 9. Oke. Bisa dipahami? Beda dengan KPK ya. Kalau KPK kita ambil semua faktor primanya, ada 2 dan 3, kemudian kita pakai pangkat yang tertinggi kan. Kalau yang EPB kita pakai yang faktor prima yang ada di 45 ataupun 72.
dan kita ambil pangkat terendah. Cuman karena sama-sama 3 kuadrat, berarti itu pangkat yang terendahnya yang kita ambil. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Masih menulis? Oke. Oh, sudah. Sudah? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, yang 8 coba. Ada yang bisa mengerjakan lagi ke kamera? Yang nomor 8 bisa, boleh ke kamera? Siapa? Silahkan yang mau maju. Apa? Coba lagi. Tadi yang Jatisari ya. Kalau Marga Mulia ada akses buat kamera kertas gitu. Ada, Pak. Oh, ada juga di Marga. Coba boleh dites nggak di Marga Mulia kameranya, kamera kertas. Jadi kamera buat menangkap kertas. Ya, seperti yang kemarin, Nak. Jadi tolong maju, nah itu. Oh, seperti itu. Ya. Boleh coba ada yang ini ya, yang nomor 8. Pak Adamnya harus stop share dulu supaya bisa set spotlight, Pak, punya Marga Mulia. Coba. Boleh coba di apa? Boleh coba ditulis di situ. Ada yang tulis, coba tulis. Pakai pulpen ya berarti. Coba Citra, ada Citra atau siapa? Coba di situ tulis. Nulis apa aja? Nulis naon? Tadi Nomor ada 8. ada 1.800 buku. 2/5-nya buku matematika. Mana? Heeh. Blokir. Baraha mana bukunya? Baraha. 400. 100. Coba. Ya atuh ibu ini. Ya, mana yang nulis? Udah, Pak. Coba ditulis lagi. Belum kelihatan itu. Ih. Atau enggak mau? Orang nggak bisa nulis gede aja. Nggak kelihatan kamu nulis kamu. Apa tuh? Coba rada ageng.
Mana? Dua. Spidol. Di mana? Spidol. Ya, total buku. Eh. Balikan dulu. Jadinya balikan dulu. Coba. Total buku 100.800. Buku 1.800. Wes. Terus langsung karena bagian buku MTK adalah MTK-nya 2/5. baik. Dua per 9 2 dari per 2/5 coba. 2/5. 2/5. 2/5 deh. Wah, 2/5. Salah. Ganti jadi 5. Coba ganti 25. 2/5. Terus masa 2/5 2/5 berarti jumlah buku MTK, jumlah buku MTK. Jumlah buku MTK 2/5 dikali 1.800 ke bawah sama dengan 2 kali 1.800 per 5 jadi untuk bayar per 5 ke bawah deh 3.600 3.600 per 5 kehendak sama dengan 720. oke. Sip. Oke, bisa ya berarti di marga muda. Bapak salah. Kenapa? Oke, Enggak. betul. Asik. Dengan siapa ini? Bapak. Dengan siapa? Baby, Pak. Baby, sarang saya tadi. Di sarang Citra. Citra, Baby sarang Citra. Oke. Sip. Oke, atur nuhun. Sama. Kita lanjut lagi. 720. Ya, jadi tadi gitu kan total bukunya berarti banyak bukunya matematika adalah 2/5 dari 1.800 atau 2 kali 1.800 adalah dibagi 5 ini adalah 3.600 dibagi 5 adalah 720. Sebenarnya kalau kita membagi 5 gitu kan, bagi 5 itu kan 10 dibagi 2 ya. Jadi seolah-olah kita membagi 3.600 dengan 10/2 atau sama dengan kali 2 bagi 10. Kalau bagi 10 kan enak ya, 3.600 bagi 10 nolnya tinggal hilang 1, jadi 360-nya kali 2 kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau membagi dengan 5 gitu, itu sama dengan membagi dengan 10/2 atau sama dengan kali 2 bagi 10. Kalau dibagi 10 enak
nolnya tinggal hilang 1. Jadi 360 kali 2, 720. Kayak gitu. Jadi apa? Bisa berpikirnya dengan cara seperti itu juga. Tuh. Oke, lanjut. Coba yang eh, berikutnya yang ini boleh dites lagi di papan tulis. Nomor 9. Nomor 8. Mana yang lebih kecil 5/6 dengan 11/14. Coba siapa yang mau? Ya ubah. Bisa dulu. Timbangkeun wae. Coba siapa? Jadi Sari mau coba lagi? Apa? Coba yang Jati Sari. Ya, Pak. Coba yang nomor 8. Coba tadi apa? Sambil ditulis di kertasnya coba. Ya, Pak. Hmm. Sarung saya. Sarung saha? Asli. Asli. Asri, ada spidol nggak, Nak? Ada. Pakai spidol ya. Pak, habis tapi. Ya, oke, nanti pasta.
Oke, bagus. Ya, oke. Betul. Ya, caranya ya, ya, cara yang ditulis betul. Eh, membandingkan pecahan itu kan prinsipnya kita harus menyamakan penyebutnya gitu supaya nanti bisa dibandingkan. Salah satu cara untuk menyamakan penyebut adalah dengan menentukan KPK-nya dulu. Gitu. Salah satunya prinsipnya kan harus samakan dulu penyebutnya, gitu. Samakan penyebutnya. Salah satu caranya dengan mencari KPK-nya, KPK 6 dan 14. Kalau 6 itu kan 2 kali 3, kalau 14 2 kali 7. KPK-nya berarti KPK 6 dan 14 berarti dikalikan semua faktor primanya 2 kali 3 kali 7 atau 42. Jadi tadi jadikan 5/6 supaya jadi 42 harus dikali berapa? 6 kali 7, 5-nya juga kali 7, 35. Kemudian 11/14 supaya jadi 42 kali berapa? 14-nya kali 3, 11-nya kali 3, berarti 3. Betul ya tadi. Karena 33/42 kurang dari 35/42, maka yang lebih kecil adalah 11/14 gitu. 11/14 pun kurang dari 5/6. Oke. Bilangan yang lebih kecil adalah 11/14. Oke, bagus. Selanjutnya yang 10. Siapa yang mau coba? Siapa? Coba boleh dari Jatisari atau Marga Mulia. Kalau tadi siapa namanya? Putri. Oke.
bagus. Siapa? Siapa? Adri. Asri. Maaf. Astri. Astriani. Oke, yang nomor 10 coba. Siapa? Ujang. Ya. Tapi Pak. Siapa? Sahrul. Ya Sarul. Adli Pak kena. Adli. Nopi. Ku bapak mah paneri nu didingah heula. Bu Astri Pak kena panggilan. Nah, abang lainnya. Ya, itu karena ibu. Gak ada kamera ya. Besok dulu. Nah, tadi udah baru Balik. Balik. Anjing balik. Balik datang. Iya sebenarnya sama pulang. Oh patro, ada apa? Itu para engineer ini keluar. Sok lihat. Ikutin dong bro. Oke. Baik. Itu mungkin yang baik-baik. Hasilnya betul. Caranya juga betul. Mungkin ada tipe dikit ya itu. Ada maksudnya 2/3 mungkin ya yang di bawah jumlah pecahan. Tapi hasilnya betul ya.
dan caranya juga betul. Oke. Matur nuwun. Ini yang mengerjakan tadi siapa? Astriani, Pak. Oh, coba ya nanti yang lain juga. Oke. Oke. Tadi Astri melakukan penyederhanaan terlebih dahulu, 8/12 disederhanakan jadi sama-sama bisa dibagi 4. 8/12 sama-sama bisa dibagi 4 jadi 2/3. Sementara 9/15 sama-sama bisa dibagi 3 jadi 3/5. Berarti 8/12 ditambah 9/15 sama dengan 2/3 tambah 3/5. Oke, bisa dengan menyamakan penyebut seperti tadi. Bisa juga dengan cara langsung 2 dikali 5 ditambah 3 kali 3 dibagi 3 kali 5. Dan ini hasilnya 10 tambah 9/15. 19/15. Atau kalau diubah jadi pecahan campuran hasilnya berapa? 19 dibagi 15 itu 1, sisa berapa? 15 mau ke 19 ditambah berapa? Tambah 4. 4/15. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa dipahami logikanya semuanya? Insya Allah. Oke. Oke. Dari Marga Mulia ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Oke. Oke. Baik. Karena masih ada waktu, kita lanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu sudah sampai pecahan desimal gitu ya. Betul ya? Mengubah dari pecahan biasa ke desimal ataupun dari desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita melanjutkan ke operasi pada pecahan desimal. Ini minggu lalu. Oke, kalau sekarang kita coba dari operasi pecahan desimal. Oke. Oke. Prinsipnya dalam mengoperasi yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Penjumlahan dan pengurangan. Prinsipnya adalah kita punya prinsip kita menempatkan nilai tempat bilangan pada posisi yang sama. Sebentar, ini coba.
Oke, jadi prinsipnya adalah menempatkan nilai tempat bilangan pada posisi yang sama. Maksudnya eh, yang satuan dengan satuan gitu kan. Per 10 dengan per 10 gitu. Per 10 dengan per 10. Yang per 100 dengan per 100. Dan seterusnya. Gitu. Contoh, misalnya kita mau menjumlahkan 0,5 ditambah 0,8. Berarti caranya adalah kita jumlahkan 0,5, kita pasangkan komanya dengan komanya di tempat yang sama. Gitu. 0,8. Gitu. Jadi yang per 10 dengan yang per 10, yaitu 5 dan 8. 5-nya per 10, 8-nya per 10. Jadi kalau kita jumlahkan 5 tambah 8 berapa? 12. 5 tambah 8? 13. 3, 1. 1 ditambah 0 tambah 0, 1. Kemudian kita turunkan komanya. Jadi 1,3. Kemudian misalnya 0,27 ditambah 1,8. Begitu. Berarti cara menjumlahkannya kita tempatkan yang per 10 dengan per 10. Yang di 0,27 per 10-nya adalah 2 gitu. Yang di 1,8 per 10-nya 8. Yang 7 ada per 100-nya, yaitu 7 gitu. 0,27 per 100-nya 7. Yang di 1,8 apakah ada per 100-nya? Ada. Karena minggu lalu kita sudah tahu bahwa 1,8 ini sama dengan 1,80. Sama dengan 1,800. Sama dengan 1,800. Jadi kalau ada 0 di belakang koma itu tidak berpengaruh. Begitu. Sehingga kita punya 0,27 kalau dijumlah dengan 1,8 seperti ini. Jadi kita tambahkan 0 ya, seperti ini. Ditambah 7 tambah 0 berapa? 7. 2 tambah 8 10 ya. 0 pinjam apa dituliskan di sini 1. 1 tambah 0 tambah 1 2. Ini 0,27 tambah 1,8 sama dengan 2,07. Begitupun dengan pengurangan. Misalnya kita mau mengurangkan 0,43 dikurang 0,26. Berarti 0,43 kita tempatkan di tempat yang sama. Per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100. 3 dikurang 6. Tidak bisa ya, negatif gitu. Kita pinjam dulu di bagian per 10. Sehingga di sini jadi 13. Di sini 3. 13 kurang 6. 13 kurang 6 berapa? Berapa? 17 kurang 6? 7. 3 dikurang 2? 1. 0 kurang 0, 0,17. Bukan 0,17 ya, dibacanya 0,17. Karena bukan belasan. Kemudian misalnya lagi 7,2 dikurang 3,502.
Di sini ada satu angka di belakang koma, ini ada 3 angka di belakang koma. Jadi supaya sama kita buat 7,2-nya 3 angka di belakang koma dengan menambahkan 00. Kan 7,2 ini sama dengan 7,20, 7,200 juga. Jadi 7,200 dikurang 3,502 dikurang 0 kurang 2 jadi negatif gitu. Kita pinjam dulu dari si apa di sini kita pinjam, tapi kan dia 0 juga, jadi kita minjemnya langsung ke sini. Jadinya berapa? Berapa? 10. Oke, 8. 8 sama berapa? Oh enggak, karena kan minjemnya sudah ke apa? Ke si 200. Jadi 200 dikurang 2 berapa? 200 kurang 2. 9. Jadi 98. Jadi di sini udah sisa 1 ya. 1 kurang 5 negatif juga kan. Kita harus pinjam ke 7. Jadi 11 kurang 5. 11 kurang 5 berapa? Kurang 3. 3. 3. 3,698. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Begitu. Nah, coba latihan sambil memanfaatkan yang di situ ya, kertas. Coba latihan. Coba 3,4 ditambah 2,75. Siapa ya? Coba selfie, ada selfie? Ada. Coba di kertas. Apa di kamera? Awas. Udah balik. Kamu. Ye. Oke. Coba selfie. 3,4 ditambah 2,75. Itu ya kamu. Ya dari apa sih tadi? Layarnya siang harus banget betul. Saya itu. Nah, tadi dia kan. Nanti coba. Tuh, bisa 13. 1, 1, Oh, 6, bagus. 6. Kemana-mana udah. Berapa itu? Udah. Ya. Berapa? Sebentar. Ini kelihatan tuh sih.
Aja. Oh, mohon dibalik. Dibalik. Cesari kan ya. Tadi kameraan. Oke, Eh, oke, oke. udah Sip. Ya, Cesari. Ya, oke. Asik. Oke, Bakar. lanjut coba siapa ya? 8,05 dikurang 4,7. Coba Kika ada Kika? Jatisari terlempar. Jatisari terlempar. Oke, coba Badru ada Badru? Ada apa? Badru ada. Coba Badru. Badru sini Badru. Badru. Sini. Udah sambil minta balik. 8, coba Badru. Bentar. Oh, jangan diinjak atuh, kamu. Udah. 8,05 Ini. dikurang 47. Nah, jadi aku kita bawain. Ini kekuatan. Aku panjang. Ini. Tuh. Berapa? 3 gitu. 8,05 Oh. Kelas berapa? Goreng lama. 0,05 dikurang 4,7. Iya. Wanita 5. Di 10 nggak itu 3. Kalau kurang 7 kan negatif. Kita pinjam dulu satunya dari 8. Yang punya jadi 7. Enggak, itu salah ya. 7 dikurangi 3. 3. Kertas Badru? Kertas? Tas. Tangannya cantik. Hah? Kan tas. Kertas. Kertas. Coba. Mas, kemana Jatisari? Oke, lanjut deh. Tahu. Coba 12,6 dikurang 10,58. Saya. Hah? Melek ya. Imam ada Imam? Ada. Coba. Ada.
Coba Imam. Ah, bentar. Tak di sini. Berapa? Tadi seberapa sih? Itu berapa? Mana 12,8 soalnya? dikurang 3,58. Ada kan ada bagus. Bisa dengan Berapa? Enggak. Iya sih Imam. Imam 0,58. Mana? 0,1. Iya. 3,58 itu juga ini. Apa tulisannya 3,58? Nah? 3,58 tulisnya dia. 3,58. Mana? 3,58. Sing gede. 0,58 kurang kurang 6 kurang 8 12 kurang 8 Mana? itu 11 kurang 8 Coba 16 nulisnya Belas. udah saja itu tempatnya disajajarkan ya. Oh. mana sih jarak tuh Komanya di koma. wah Mana Kilonya di mana berarti? di bawah 2 Di dua. Kan satuannya. Terus. hai Gitu. nice oh my god oh terus 12 genap kan bisa ditulis jadi berapa? Supaya ayam baturana 8 deh. berapanya betul Jika tadi 4,7 kan ditulis 4,70 supaya 5 ayam baturana. ya Saya satu persen. sampai Jadi saya tahu nggak? Tris. pemerahannya ya lah kalah Atau 12 genap nah supaya 8 ayam baturana ditulis berapa di ujung genap. Jadi Tanggas genap. 10. Kosongan luhuran 8. Nah, kosong nol nol Yang karena genap. Yang karena genap. 0 kurang 8 biasa teh enggak Tuh. minjam ke genap jadi jadi 10 kan. 18. 10 kurang 10 dikurangin 8. 8 2 Nah, tadi kan gas diinjam genap apa gas dipakai ya hiji. itu udah Jadi berarti 5 kurang 15. 15 5 dikurang 5. Itu Coba. 5 kurang 5 terus. 5 kurang 5 kosong ya 5 kurang 5 kosong 12 dikurangi 3 Terus? 9 12 tinggal 9 Nah, kita oke. Imam ke atas Imam dan kosong ke atas. Hah? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? aja 50 coy benar aduh Oke. aduh kamu kenal Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk hari ini sampai sini. Nanti
kalian coba-coba aja dengan apa misalnya apa siapa tuh tadi Citra ngasih soal ke Selfie kayak gitu. Terus Selfie ngasih soal ke Feby. Jadi mutar sambil apa Iya, Pak. belajar bareng gitu. Jadi bisa Pak. lebih ngertos. Oke? Nah, Oke. Oke, ya, Pak. terima kasih atas ya terima kasih atas perhatiannya, atas ya cukup ini juga kan ya cukup ya perlu perjuangan juga kan belajar matematika 90 menit. Oke. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Baik anak-anak, kalian cukup menghabiskan energi ya. 90 menit belajar matematika, Ibu memberi waktu 5 menit ya untuk jeda ke pelajaran selanjutnya. Setelah ini kita masuk ke bahasa Inggris ya. Sekalian Ibu sedang menunggu Jatisari, karena Jatisari terlempar. Kalian boleh minum dulu ya, 5 menit ya.